Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 12 akan mempresentasikan laporan tugas analisis dan perancangan algoritma yang beranggotakan Fana Megalina Utama dengan NIM 3411191106, Hasna Syifa Mardia dengan NIM 3411191105, dan Firda Ramasari 3411191127. Dan penjelasan pertama akan disampaikan oleh Saudari Hasna. Algoritma brute force. Review kompleksitas. Big O 1 berarti waktu pelaksanaan algoritma adalah tetap, tidak bergantung pada ukuran masukan. Yang kedua, Big O log N berarti laju pertumbuhan waktunya berjalan lebih lambat daripada pertumbuhan N. Big O N umumnya terdapat pada kasus yang setiap elemen masukannya dikenai proses yang sama. Big O N log N memecahkan persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil, menyelesaikan tiap persoalan secara independen, dan menggabung solusi masing-masing persoalan. Big O N kuadrat dan Big O N pangkat 3. Hanya praktis digunakan untuk persoalan yang berukuran kecil, kuadratik disebabkan perulangan bersarang. Big O 2 pangkat N. Kelompok ini mencari solusi persoalan secara brute force. Big O N faktorial, algoritma jenis ini memproses perulangan setiap masukan dan menggabungkannya dengan N-1 masukan lainnya. Apa itu brute force? Brute force adalah sebuah pendekatan yang lempang atau langsung ke poin masalah. Biasanya didasarkan pada pernyataan masalah dan definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma brute force juga disebut sebagai solusi pemecahan masalah dengan cara yang sangat sederhana, langsung, dan jelas. Algoritma brute force tercipta berdasarkan pola pikir sederhana dalam menyelesaikan masalah. Karakteristik brute force. Algoritma brute force umumnya tidak cerdas dan tidak mangkus atau efektif, karena ia membutuhkan jumlah langkah yang besar dalam penyelesaiannya. Kadang-kadang algoritma brute force disebut juga algoritma naif atau naif algorithm. Algoritma brute force sering kali merupakan pilihan yang kurang disukai karena ketidakefektifannya itu. Tetapi dengan mencari pola-pola yang mendasar, peraturan atau trik-trik khusus, biasanya akan membantu kita menemukan algoritma yang lebih cerdas dan lebih efektif. Untuk masalah yang ukurannya kecil, kesederhanaan brute force biasanya lebih diperhitungkan daripada ketidakefektifannya. Algoritma brute force sering digunakan sebagai basis bila membandingkan beberapa alternatif algoritma yang efektif. Algoritma brute force seringkali lebih mudah diimplementasikan daripada algoritma yang lebih canggih. Dan karena kesederhanaannya, kadang-kadang algoritma brute force dapat lebih efektif dari segi implementasi. Beberapa contoh algoritma brute force. Menghitung A pangkat N, menghitung N faktorial, mengkalikan dua buah matriks yang berukuran M kali N dan N kali S, menemukan semua faktor dari bilangan bulat N, mencari elemen terbesar atau terkecil, sequential search, bubble sort, uji bilangan prima, nilai polinom, dan lain-lain. Yang pertama, contoh 1, menghitung A pangkat N. A lebih dari 0, dan N adalah bilangan bulat tak negatif. Misalkan A pangkat 5, maka prosesnya adalah iter 1 diisi dengan A sebanyak 5 kali, iter 2 diisi dengan yang pertama itu A kuadrat, dan 3 A lainnya, iter 3 diisi dengan A pangkat 3 dan 2A lainnya, iter 4, A pangkat 4 dengan A 1A, iter 5 diisi dengan A pangkat 5.
Algoritma kalikan A dengan A sebanyak N kali. Big O, N. Function pangkat input A, N dengan bertipe integer, lalu output long integer. A pangkat N mengkalikan A sebanyak N kali. Masukkan integer A dan integer N. Keluaran long integer hasil. Deklarasikan I dengan bertipe integer, hasil dengan tipe long integer. Algoritma. Hasil diisi dengan 1, for I to N do, diisi dengan hasil kali A, and for return hasil. Nilai Tn-nya yaitu 3 plus N. Dan big O-N karena dilakukan sebanyak N kali. Algoritma perbaikan, contoh 1. Function hitung pangkat. Input X integer, input Y integer, dan output integer. Algoritma if X sama dengan 0, then hitung pangkat diisi dengan 1, else hitung pangkat diisi dengan X kali hitung pangkat kali X, Y, min 1. And if and function. Base case, T0 sama dengan 0. Kasus rekursif, Tn sama dengan Tn min 1 plus 1. Mencari pola algoritma. Tn sama dengan T kali N min 1 plus 1. Tn sama dengan Tn min 2 plus 1 plus 1. Sama dengan Tn sama dengan T min 2 plus 2. Tn sama dengan Tn min 3 plus 1 plus 2 sama dengan Tn sama dengan Tn min 3 plus 3. Dapat disimpulkan polanya yaitu Tn sama dengan Tn min I plus I. Kondisi awal T0 disubstitusi ke Tn min I pada bentuk umum Tn. Tn sama dengan Tn min I plus I. Tn sama dengan T0 plus I. Tn sama dengan 0 plus I. Tn sama dengan I. Kesimpulannya, Tn min I sama dengan T0. N min I sama dengan 0. I sama dengan N. Maka Tn termasuk ke dalam kelas N. Algoritma ini lebih baik karena merupakan algoritma rekursif. Fungsi di atas akan menghasilkan nilai dari X dipangkatkan dengan Y. Fungsi tersebut akan terus dipanggil hingga nilai Y sama dengan 0. Sehingga nantinya akan menghasilkan X kali X hingga Y sama dengan 0. Contoh 2, yaitu menghitung N faktorial. Menghitung N faktorial dengan N adalah bilangan bulat tak negatif. Algoritmanya, function faktorial, input N dengan bertipe integer, output long integer, N faktorial, mengkalikan 1 kali 2 kali 3 hingga N kali. Masukkan integer N. Keluaran long integer hasil. Deklarasinya I bertipe integer, hasil bertipe long integer. Algoritmanya hasil diisi dengan 1, for I diisi dengan 1 to N do, hasil diisi dengan hasil kali 1, and for return hasil. Dan kita dapatkan Tn-nya yaitu 3 plus N. Dan big O-N karena dilakukan selama N kali. Algoritma perbaikan contoh 2. Function faktorial, input N, integer, output integer, deklarasinya tidak ada, algoritma if N sama dengan 0, then return 1, else return N kali faktorial N min 1, and if N function. Algoritma ini lebih baik karena merupakan algoritma rekursif. Contoh 3, perkalian matriks.
Algoritma. Hitung setiap elemen hasil perkalian satu persatu dengan cara mengalihkan dua vektor yang panjangnya n. Big O, n pangkat 2. Function kali matriks input A, B, matriks, output matriks. Mengkalikan matriks A, M kali M, dan B, N kali S, menghasilkan matriks C yang juga berukuran M kali S. Masukkan matriks A dan B. Keluaran matriks C. Deklarasi I, JK, integer, C, matriks M kali S. Algoritma for I diisi dengan 1 to M do, for J diisi dengan 1 to S do, Cij dengan 0, for K diisi dengan 1 to N do, Cij diisi dengan Cij plus AIK kali BKJ, and for N4. N4, lalu return C. Dan jumlah Tn-nya di sini adalah 4 plus N. Big O N kuadrat karena N diproses secara N kali N. Tidak ditemukan algoritma yang lebih baik karena contoh di atas merupakan algoritma rekursif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Firda. Contoh 4, faktor bilangan. Menemukan semua faktor dari bilangan bulat n selain dari 1 dan n itu sendiri. Bilangan bulat A adalah faktor dari bilangan bulat B. Jika A habis membagi B, algoritmanya, lakukan pembagian bilangan n dengan bilangan dari 2 hingga n dikurangi 1. Apabila habis dibagi, tetapkan sebagai faktor bilangan n, big O n. Prosedur faktor. Input n bertipe integer, mencari faktor dari bilangan bulat n selain 1 dan n itu sendiri. Masukkan integer n, keluaran setiap bilangan yang menjadi faktor n dicetak 1. Deklarasi. K bertipe integer, dan algoritmanya K diisi 1, ketemu diisi false, for K diisi 2, to n kurang 1 do, if n mod K kurang 0, then write K, and if n4. Contoh kelima, elemen terbesar. Menemukan elemen terbesar dalam suatu array. Diberikan sebuah himpunan yang beranggotakan n buah bilangan bulat. Bilangan-bilangan bulat tersebut dinyatakan sebagai A1, A2, dan seterusnya hingga AN. Algoritmanya, letakkan A1 sebagai bilangan terbesar awal atau max. Lakukan perbandingan setiap bilangan dalam array A dengan bilangan max. Apabila elemen array lebih besar dari nilai max, maka tetapkan nilai elemen array tersebut sebagai bilangan max yang baru. Big O n. Function max element input A, array of integer, output integer. Mencari elemen terbesar di antara elemen A1, A2, hingga AN. Masukkan A1, A2, dan hingga AN. Keluaran max. Deklarasi K, max, tipenya integer. Algoritmanya max diisi oleh A1, for K diisi 2 to N do, if AK, max, then max diisi AK, and if N4, dan return max. Contoh 6, sequential search. Diberikan sebuah himpunan yang beranggotakan n buah bilangan bulat. Bilangan-bilangan bulat tersebut dinyatakan sebagai A1, A2, hingga AN. Algoritma ini akan mencari apakah bilangan X terdapat di dalam himpunan bilangan bulat tersebut. Jika ditemukan, mengembalikan alamat indeks. Jika tidak, mengembalikan nilai negatif. Algoritmanya, lakukan perbandingan setiap bilangan dalam array A dengan bilangan X. Apabila elemen array A sama dengan X, maka kembalikan indeks elemen array A tersebut. Jika tidak, kembalikan min 1. Big O n. Function sequential search. Input A bertipe array of integer, input X bertipe integer, dan outputnya integer. Mencari X dalam array A,
A2 hingga AN. Mengembalikan indeks array jika ditemukan. Masukkan A1, A2, hingga AN, dan X. Keluaran X indeks. Deklarasi K X indeks tipe integer. Algoritma I indeks diisi -1, K diisi 1, while K diisi N AK tidak sama dengan X2. K diisi K plus 1, and while if AK min X, then X index diisi 1. Return X index. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tena. Selanjutnya adalah kasus bubble sort. Bubble sort merupakan algoritma paling sederhana dalam pengurutan. Algoritma ini bertugas mengurutkan bilangan bulat tersebut dengan membandingkan nilai setiap elemennya. Algoritmanya: 1. Lakukan perbandingan dimulai dari elemen terakhir dengan setiap elemen sebelumnya dalam array hingga elemen pertama. 2. Apabila elemen tersebut lebih kecil dari yang dibandingkan, maka lakukan pertukaran nilai dalam indeks. 3. Lakukan perulangan langkah pertama dan kedua hingga elemen turun dari kecil ke besar. Prosedur bubble sort. Input dan output A bertipe array of integer. Urutkan nilai dalam array A1 sampai AN. Mengembalikan array yang sudah terurut. Masukkan A1, A2 hingga AN belum terurut. Keluaran A1 hingga AN sudah terurut. Deklarasi I, K adalah integer. Algoritma for I diisi 1 to N min 1 do. For K diisi N down to I plus 1 do. If L ke K lebih kecil daripada L K min 1, then temporary diisi oleh L K min 1, L K, setelah itu N for dan return for. Tabel kebutuhan waktu Tn sama dengan N kuadrat plus N. Tn, N kuadrat plus N, penyelesaian N kuadrat plus N memiliki orde terbesar yaitu N kuadrat. Karena itu Tn sama dengan N kuadrat adalah elemen big O N kuadrat. Contoh kasus selanjutnya, uji bilangan prima. Algoritma ini bertugas memeriksa suatu bilangan bulat X apakah bisa dibagi dengan bilangan lain atau tidak. Algoritmanya, nilai X diisi 1 bukanlah bilangan prima. Jika nilai X sama dengan 2, sudah pasti bilangan prima. Lakukan modulus terhadap X dari 2 hingga X min 1. Jika hasil mod adalah 0, maka X bukan bilangan prima. Function prima. Input X bertipe integer, tipe kembalian boolean. Menguji apakah X bilangan prima atau bukan. Masukkan X, keluaran true jika X prima atau false jika X bukan prima. Deklarasi K, Y bertipe integer, tes bertipe boolean. Algoritma tes diisi oleh true. If X lebih kecil dari 2, then return false. Else if X sama dengan 2, then return true. Else Y lebih kecil, Y diisi 2. While test and Y lebih kecil dari X do. If X mod Y sama dengan 0, test diisi oleh false. Else Y diisi oleh Y plus 1. And if and while and if return true. Tabel kebutuhan waktu Tn sama dengan 4 plus 4n. Karena memiliki orde terbesar n, maka Tn sama dengan n elemen dari big O n. Contoh kasus terakhir menghitung nilai polinom untuk X tertentu. Algoritma ini bertugas menghitung penjumlahan setiap suku polinom X dengan koefisien dan derajat yang sudah ditentukan. Function polinom. Input X
bertipe integer. Input A, O hingga N, array of integer, tipe kembalian integer. Menghitung nilai Px untuk nilai X tertentu. Koefisien polinom sudah disimpan di dalam array A. Derajat polinom N juga sudah terdefinisi dari jumlah elemen array A. Masukkan X dan array A sebagai koefisien keluaran nilai polinom pada X. Deklarasi I, J bertipe integer, pol pangkat bertipe boolean. Algoritma pol diisi array A ke 0, pangkat diisi 1. For I diisi 1 to N 2, pangkat diisi pangkat dikali X, pol diisi pol plus array A ke I dikali pangkat, and for return pol. Tabel kebutuhan waktu 2 plus 2N. Karena memiliki order terbesar N, maka Tn sama dengan N adalah elemen big O(n). Pembagian tugas. Hasna Syifa membuat rangkuman, mengerjakan kasus 1 sampai 3, dan membuat laporan. Ana Melinda membuat rangkuman dan mengerjakan kasus 7 sampai 9. Firda Rahmasari membuat rangkuman dan mengerjakan kasus 4 sampai 6. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.